Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Novita. Saya perwakilan dari kelompok 10. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, yaitu Dewi Novita. Yang kedua ada KJ Elizabeth Panjaitan, dan yang ketiga ada Agustinus Tommy Tarigan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyusunan proposal penelitian. Baiklah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu pengertian dari proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan gambaran secara rinci tentang proses yang akan dilakukan oleh peneliti untuk dapat memecahkan permasalahan penelitian. Yang secara umum, proposal penelitian ini merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti peneliti untuk melakukan suatu penelitiannya. Dan tujuan umum proposal penelitian ini yaitu memberitahukan secara jelas tentang siapa yang hendak ditemui serta apa yang akan dilakukan atau dicari di lokasi penelitian. Nah, proposal penelitian ini dibuat peneliti sebelum melakukan kerja lapangan. Dalam proposal penelitian ini sering disebut juga sebagai usulan penelitian tentang suatu pernyataan tertulis mengenai rencana atau rancangan kegiatan penelitian. Secara keseluruhan, proposal penelitian juga berkaitan dengan pernyataan atas urgensi dari suatu penelitian. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah dalam penyusunan proposal penelitian, yang dimana dalam kegiatan penyusunan proposal penelitian ini terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti, dan langkah-langkah penelitian tersebut dalam Herma Yulis tahun 2011 menetapkan ada beberapa langkah-langkahnya, yaitu yang pertama itu ada menetapkan masalah, yang dimana dalam kegiatan ini kita dituntut untuk menetapkan permasalahan apa yang akan kita teliti nantinya. Dan yang kedua itu ada studi pendahuluan, yang dimana kegiatan ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana kemungkinan suatu masalah dapat dilaksanakan penelitian ataukah tidak. Selain itu juga dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi guna lebih memperjelas dan mempertajam masalah yang akan diteliti. Dan yang ketiga itu ada merumuskan anggapan dasar, yang dimana fungsi merumuskan anggapan dasar ini sebagai landasan bagi peneliti dalam mengungkap masalah yang ditemukan nantinya. Untuk itu, anggapan dasar itu merupakan suatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang akan berbentuk asumsi selanjutnya. Dan selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu dengan menetapkan masalah pendekatan, yang dimana pendekatan dalam hal ini adalah bagaimana metode atau cara dalam mengadakan penelitian tersebut, seperti metode survei, eksperimental, ataupun studi kasus. Dan selanjutnya itu menentukan objek dan subjek data penelitian, yang dimana dalam penentuan objek dan subjek akan memberikan manfaat untuk menetapkan alat yang digunakan nantinya dalam mengumpulkan data, yang dimana objek dan subjek dapat ditentukan dengan menjawab pertanyaan apa yang akan diteliti dan dari mana data dapat diperoleh. Dan yang ketiga itu ada menetapkan dan menyusun instrumen, yang dimana di sini instrumen yang akan digunakan dalam penelitian akan sangat tergantung kepada jenis dan sumber data yang akan diteliti. Misalnya, untuk mengetahui tingkah laku dalam kelas, maka tentunya data dapat diperoleh dari guru yang mengajar dalam kelas. Dan yang ketujuh itu ada pengumpulan data, yang dimana pengumpulan data bukanlah merupakan suatu kegiatan yang mudah. Maka dari itu, kita harus mengumpulkan data tersebut untuk menjadi bahan penelitian nantinya. Dan kedelapan itu ada analisis data, merupakan bagian terpenting dalam penelitian, karena analisis ini digunakan untuk bagaimana memecahkan masalah penelitian. Dan proses analisis data dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif harus dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data, yang dimana sumber data itu dapat beraneka ragam dan dibaca dengan cermat, dipelajari, serta direduksi dengan jalan membuat rangkuman. Kemudian setelah itu merumuskan kesimpulan, yang dimana kesimpulan dapat dirumuskan dari hasil analisis data yang dicocokkan dengan hipotesis dan asumsi yang telah dirumuskan. Nah, itulah merupakan bagaimana langkah-langkah dalam penyusun proposal penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah garis besar isi proposal penelitian kuantitatif. Pertama, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah alasan mendasar yang menunjukkan bahwa tema, topik, atau judul penelitian tersebut
penting dan menarik untuk dilaksanakan. Pada bagian ini, berisi tentang peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu bidang kajian penelitian. B. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah sejumlah aspek permasalahan yang muncul sehubungan dengan tema, topik, atau judul penelitian. Dalam bagian ini, perlu dituliskan berbagai masalah yang ada pada objek yang diteliti. C. Pembatasan masalah. Dalam usaha mengidentifikasikan atau menemukan masalah penelitian, sering ditemukan lebih dari satu masalah, sehingga perlu pembatasan masalah. Pembatasan masalah berarti penetapan atau memilih satu atau lebih masalah dari sejumlah masalah yang sudah teridentifikasi disertai argumentasinya. D. Perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan pemetaan faktor-faktor dan variabel-variabel yang terkait. Kualitas suatu penelitian juga ditentukan oleh bagaimana masalah penelitian tersebut dirumuskan. E. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian berkenaan dengan tujuan peneliti dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang telah dituliskan. F. Kegunaan atau manfaat penelitian. Kegunaan atau manfaat penelitian adalah pernyataan tentang tujuan umum penelitian yang konsisten dengan latar belakang masalah. Pernyataan tentang manfaat harus mengandung dua hal, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis bagi pihak-pihak yang terkait dengan upaya pemecahan masalah penelitian. Yang kedua, deskripsi teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. A. Deskripsi teori. Struktur pembahasan dalam deskripsi teoritik meliputi yaitu 1. Mengidentifikasi dan mengkaji teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel penelitian yang akan dianalisis. 2. Melengkapi kajian teori dengan berbagai pendapat lain yang telah dipublikasikan. 3. Menyatakan sintesis atau definisi konseptual tentang variabel penelitian pada setiap akhir pembahasan suatu kajian teori. B. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan alur pikir penelitian. Kerangka berpikir dikemukakan dengan maksud untuk menyusun reka pemecahan masalah atau jawaban pertanyaan penelitian berdasarkan teori yang dikaji. C. Hipotesis penelitian. Hipotesis adalah pernyataan mengenai hubungan proposisi tentatif mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih mengenai fenomena atau variabel. Yang ketiga, metodologi penelitian. A. Metode penelitian. Metode penelitian menggambarkan strategi atau cara yang dilakukan untuk menjelaskan dan memecahkan masalah. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Dalam metode penelitian, mencangkup prosedur dan teknik penelitian. B. Tempat dan waktu penelitian. Dalam hal ini, perlu dikemukakan tempat atau lokasi di mana penelitian tersebut akan dilakukan. Misal di sekolah, di perusahaan, di instansi pemerintah, dan lain-lain. Waktu pelaksanaan mencangkup waktu dari setiap tahapan proses yang akan dilakukan dan kapan serta berapa lama penelitian tersebut dilakukan. C. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objektif penelitian yang akan menjadi sumber data. Populasi bisa dibatasi dengan populasi sasaran dan populasi terjangkau. Populasi terjangkau adalah sebagian dari populasi sasaran yang dijadikan sebagai kerangka sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat yang sama dan atau serupa dengan populasinya. Sesuai dengan rumusan tersebut, sampel harus memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat populasinya. D. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur suatu gejala akan menggunakan instrumen penelitian.
Jumlah instrumen yang akan digunakan tergantung pada variabel yang diteliti. Bila variabel yang diteliti jumlahnya 5, maka akan menggunakan 5 instrumen. Dalam hal ini, perlu dikemukakan instrumen apa saja yang digunakan untuk penelitian, skala pengukuran yang ada pada setiap jenis instrumen, dan bagaimana prosedur pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Teknik analisis data. Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan atau mencapai tujuan penelitian. Analisis data yang digunakan biasanya berkenaan dengan analisis statistik untuk menjawab rumusan masalah atau pengujian hipotesis. Sekian dan terima kasih. Oke, yang selanjutnya adalah garis besar isi proposal penelitian kualitatif, yaitu judul penelitian, kemudian pendahuluan. Pada pendahuluan ada beberapa bagian. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah ini berisikan tentang ataupun menjawab tentang pertanyaan mengapa penelitian ini dilakukan. Yang kedua yaitu adalah fokus masalah. Seperti langkah penelitian pada umumnya, salah satu apa yang dirasakan sulit dalam melakukan penelitian adalah mengidentifikasi masalah. Secara umum, suatu masalah atau suatu keadaan yang menyebabkan seorang bertanya-tanya, berpikir dan berupaya menemukan kebenaran dan dapat mengambil manfaatnya. Oleh karena itu, fokus masalah sebenarnya sama seperti pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini adalah pada rumusan masalah ini berdasarkan latar belakang masalah dan fokus masalah, maka dibuatlah rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang jawabannya akan dicari dalam penelitian. Rumusan masalah ini merupakan panduan awal bagi peneliti untuk melakukan penjelajahan pada objektif yang diteliti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Secara umum, tujuan penelitian adalah untuk menemukan ataupun mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Dengan metode kualitatif, peneliti dapat menemukan pemahaman yang luas dan pemahaman terhadap situasi sosial yang kompleks. Selanjutnya adalah kegunaan ataupun manfaat penelitian. Dalam penelitian kualitatif, manfaat ini bersifat teoritis, bisa untuk kita sendiri ataupun peneliti, bisa juga untuk orang-orang ataupun objek yang kita teliti, contohnya masyarakat di mana kita meneliti. Yang selanjutnya adalah studi kepustakaan. Pada studi kepustakaan ini difokuskan tentang masalah kita, yaitu latar belakang ataupun referensi yang kita ambil untuk memperkuat apa yang kita teliti. Pada studi kepustakaan ini terdapat 3 kriteria terhadap teori yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian, yaitu relevansi, yang kedua adalah kemuktahiran dan keaslian. Lalu validasi awal bagi peneliti untuk peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sejauh mana kemampuan peneliti untuk mendeskripsikan teori-teori yang terkait dengan bidang ataupun serta konteks sosial yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif, teori yang akan dikembangkan masih bersifat sementara dan akan berkembang pada lapangan nanti. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Pada prosedur penelitian ada metode penelitian, tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengujian keabsahan data. Yang pertama, pada metode penelitian ini, peneliti berusaha untuk memahami situasi ataupun situasi sosial secara mendalam dan menemukan pola-pola pada masyarakat yang diteliti. Dan juga teori. Yang selanjutnya adalah tempat penelitian. Ketika menjelaskan tempat penelitian, peneliti menjelaskan ataupun mendeskripsikan kecocokan tempat penelitian dengan tujuan
dengan tujuan penelitian. Dan peneliti juga menggambarkan fenomena-fenomena sosial dan proses yang terdapat dalam rumusan masalah. Deskripsi lokasi ini menjelaskan secara detail tentang lokasi yang menjadi tempat penelitian si peneliti tersebut dibandingkan dengan lokasi lainnya. Yang selanjutnya adalah sumber data. Pada sumber data ini peneliti kualitatif memilih data secara proportif, dan penentuan sumber data ini bersifat sementara, dan biasanya narasumber ataupun sumber data akan menjadi jembatan kemana peneliti akan pergi, ataupun di sini informan sebagai key informan untuk si peneliti. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi partisipan, wawancara secara mendalam, dan studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya disebut dengan triangulasi. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Pada teknik analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Proses analisis bersifat induktif atau pengumpulan informasi khusus menjadi satu kesatuan. Pengumpulan data analisis dilakukan melalui pembuatan catatan lapangan, pemberian kode, pengklasifikasian atau pengkategorian, dan mencari pola, serta analisis disajikan dalam bentuk diagram. Selanjutnya adalah pengujian keabsahan data. Pada pengujian keabsahan data dibagikan lagi menjadi beberapa bagian, yaitu adalah validasi internal, reliabilitas, validasi eksternal, dan objektivitas. Oke, itulah garis besar isi proposal penelitian kualitatif. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan. Proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan penelitian yang akan dilaksanakan. Rencana tersebut harus dituliskan agar pihak yang berkepentingan dapat memahami dengan baik. Pihak yang berkepentingan tersebut antara lain pemberi izin dan sebagainya. Penelitian kuantitatif karena permasalahan yang diteliti sudah jelas, realitas dianggap tunggal, tetap teramati, pola pikir deduktif, maka proposal penelitian kuantitatif dipandang sebagai blueprint yang harus digunakan sebagai pedoman baku untuk melaksanakan dan mengendalikan penelitian. Dalam metode kualitatif yang berpandangan bahwa realitas dipandang sebagai sesuatu holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan pola pikir induktif, sehingga permasalahan belum jelas, maka proposal penelitian kualitatif yang dibuat masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian memasuki objek meneliti atau situasi sosial. Terima kasih.